Halo semua, jumpa lagi di Icap Icip Bang Pin. So today gue lagi agak jauh nih mainnya ke Jakarta Selatan. Gue lagi mau nyobain sebuah tempat makan. Ini punyanya YouTuber juga. Dan kemarin YouTuber ini datang ke tempat gue, ke Karyoko. Jadi gue mau nyobain tempat makan namanya adalah Pasta Bomb, yang dimana ini adalah pemiliknya Felix, anak kuliner, yang terkenal dengan kejulitannya kalau review makanan, kejujurannya, apa adanya. Kita bakal nyobain. Gue nggak tahu sih di Pasta Bomb itu dia jual pasta dengan jenis apa, terus ada pilihan apa aja, harganya berapa. Kita bakal langsung ke dalam dan cek. Dan ini ada di daerah, dia tuh patokannya paling gampang Pejaten Village. Kalau dari Mampang, Pejaten Village tuh lo belok ke kanan, pas belok kanan nanti nggak jauh, nggak nyampe sekilo ada di sebelah kanan. Oh, bilangnya Pejaten Barat ya? Nanti alamat lengkapnya akan gue tulis di bagian description box. Kalian bisa cek langsung. Nah, tempatnya sebelah sini. Tempatnya sebelah sini. Dan dia sebetulnya konsepnya lebih ke take away makanannya ya. Ada bangkunya di dalam cuma nggak banyak. Jadi memang diutamakannya buat GoFood atau GrabFood atau enggak teman-teman yang makan take away. Ada juga sebetulnya tempat makan di depannya, tapi biasanya dipakai buat nunggu Gojek ya. Gitu. Udah ada wifi juga, ada dalamnya AC. Udah bisa pakai OVO, udah bisa pakai GoPay. Mantap juga nih. Jadi kita ke dalam yuk, cek it out yuk. Halo. Nah, kita gerbek nih. Aduh, Gimana kok? apa kabar? Kayak baik, baru ketemu minggu lalu kita. Kok, Apa tuh? Ini udah berapa lama buka kok? Ini baru 3 minggu ya? Ya, 3 minggu lah. 3 minggu. 3 minggu. Oh, gitu. Baru banget. Lo ada ide apa tiba-tiba jualan pasta nih? Nggak ada ide apa-apa sih, cuman ya mau belajar jualan aja seperti Bang Pin. Wah, bisa aja. Bisa aja. Apalah saya gitu. Yalah. Dan ini kelebihannya sama tempat lain pastanya apa kok? Kalau ini ya pastanya menurut gue dibanding pasta-pasta tempat lain, menurut gue ini harganya terjangkau ya. Harganya 30 ribuan. Yang dimana kan biasanya kan lokal. Dan biasanya kalau kafe-kafe kan harga pasta 50 ribuan ya kan. Iya. Dan Segituan ini, sih. Ini tuh dipangkasnya juga dari tempatnya juga sih, karena emang gue nyewa tempatnya nggak gitu mahal juga. Ini bisa di press Oh, harganya. cuman emang lo konsepnya lebih ke Take and go. Take and go ya. Iya. Dan ini ada tempat makannya dikit doang. Oh iya, sekali cuma Dikit buat doang. 2-3 orang doang sih makan sih. Cuman emang difungsionalkan buat take and go. Inceran gue take and go, Oh. kayak ojek online gitu. Oh gitu. Iya sini dia mulai 32 sampai paling mahal tuh 37.000. Jadi paketannya dia ada 6 jenis makanan. Tadi bestsellernya mana aja kok? Best seller sambal mata. Sambal mata, Ini cakalang rica sama rendang. Oh, gue bakal pesen yang rendang satu, pasta sama sambal mata sama pasta cakalang rica. Gue penasaran sih, maksudnya kan kalau pasta kan biasanya kan pakai makanan bumbu-bumbu Italia ya. Nah ini dia pakai makanan-makanan Indonesia semua nih, sambal mata, rendang. Boleh. Iya. Kepo nih kita. Jadi gue bakal pesan, nanti kita cobain langsung aja gimana rasanya, kita julitin. Mudah-mudahan cocok ya. Amin. Mudah-mudahan. Cocok. Oke, makanan udah nyampe. Dan gue tadi pesan ada 3, ada pasta cakalang rica 1, pasta salmon sambal mata, sama pasta beef rendang. Wanginya sih menggugah sekali ya, karena pas dia masak, gue ngeliat dia masaknya tadi, terus juga pakai bumbu-bumbunya yang wanginya melekat sekali di hidung saya. Jadi kita langsung ngambil aja. Pertama ini gue ngambil yang pasta cakalang rica nih ya. Dia kalau kalian pesan tampilannya kayak begini. Kalau beli dine in atau take away kayak gini ya kok packagingnya sama ya. Dan dia udah ada di GrabFood dan soon kedepannya ada di Gojek juga atau di GoFood gitu. Cuman untuk saat ini kalian bisa pesannya via GrabFood aja. Kalau yang ini harga 32.000. Kita cobain langsung aja ya. Ini ada kemanginya. Wah, mantap ya. Cuman sebelum kita mulai makan kita doa dulu ya. Amin. Cobain, gue kepo banget nih. Cobain ya. Dia punya pasanya nggak begitu lembek ya, jadi al dente ya atau kenyal lah, jadi nggak terlalu lembek, nggak ciwi juga, jadi makannya enak. Cuman satu hal yang pas gue makan tuh emang cakalangnya wangi banget sih. Gue pikir bakal pedas banget, ternyata enggak ya, sedang-sedang aja gitu. Jadi buat kalian yang nggak begitu suka pedas cocok banget nih.
cakalangnya juga banyak. Kalau lu pernah makan bumbu rica Manado ya, ini nggak jauh beda sih. Cuma kan kalau di Manado ricanya ada yang pakai ayam, kalau dia pakainya ikan. Dan cakalang itu teksturnya kayak hampir kayak tongkol ya. Oh. Mana kedua no? Assalamualaikum. Gimana kok botak bang? Mau umroh lu? Jadi ada Yudo sebelah sini. Enak gak? Enak dong. Serius Emang lo? enak bro. Gue gangguin dulu lah. Ini mau nggak? Ah sayang. Jangan. Jadi gue geli. Belum makan kan lu? Belum. Iya, ikan apaan boy? Cakalang. Ikan mas dipakai nih. Oh. Keren gua arwana sama Paul. Ini yang pertama, gue suka dia punya bumbunya nggak begitu pedas dan juga teksturnya nggak begitu oily. Jadi kalau dimakan nggak enak. Ikannya juga banyak. Jadi di setiap kalian makan, di setiap suapan itu ikannya berasa. Emang tempatnya dia nggak mempersiapkan makan di tempat. Kebanyakan take away ya. Jadi buat teman-teman mendingan pesannya via GrabFood aja ya. Ayo, kita bakal lanjut. Yang kedua, gue mau nyobain pasta rendang. Beuh. Ini emang yang rendang lebih banyak isinya ya? Dia punya spaghettinya ya? Dari bumbunya pak. Oh, jadi kayak apa nggak genjel gitu ya? Wangi banget. Oke, cobain ya. Dia rendangnya yang basah banget. Kenapa dibikin basah? Soalnya dia perlu bumbunya buat digabungin ke si spagettinya atau si pastanya. Wah, kita coba dagingnya. Wow, empuk ya. Dan rendangnya bukan rendang yang pedas. Kayaknya emang si Kofelik bikin makanannya semua nggak begitu pedas supaya setiap kalian yang makan nggak suka pedas masih kemakan. Menurut gue ya, seporsi gini kenyang loh. Ya, pasta kan karbohidrat ya, ada rendangnya banyak juga. Ini yang rendang berapa? 35.000. Oke lah. Mungkin kalau di GrabFood agak lebih mahal, ya kan ada naik sekitar 10% gitu. Cuman kalau gua saat ini masih gitu ceritanya sama yang cakalang sih. Walaupun gua bukan pecinta ikan banget ya, tapi rasanya enak bumbunya. Ya. Nah, kalau yang rendang lumayan agak oily karena bumbunya emang agak berminyak kan. Yang rendang agak banyak isinya ya. Agak apa? Agak banyak ya. Agak banyak isinya. Emang segitu sih takarannya. Tapi kalau yang cakalang nggak sebanyak yang rendang ya isinya. Karena itu daging. Oh, tuh padat banget. Bumbunya juga lebih banyak ya. Lebih medok kan? Lebih medok. Rasanya gimana itu? Gue baru nyoba yang kedua, cuman kalau gue masih jatuhnya sama yang cakalang rica. Ini enak, cuman kalau gue terlalu strong bumbunya. Oh, strong. Tapi masih oke sih, cuma kalau disuruh pilih gue masih jatuh sama yang cakalang. Ini yang kedua, kita coba yang ketiga. Gue mau nyobain tadi ini sih salmon sambal mata. Wah, ini the best. Wah, salmonnya juga dimasaknya sampai matang. Kayaknya di sini kalau misalnya gue beli salmon request setengah matang bisa kok. Bisa. Cuma kebanyakan lebih better matang deh. Banyak kan mesennya matang ya? Iya. Sambal matanya melimpah banget sih. Gue kepo ini nih. Penuh gitu sambal matanya, cobain ya. Wah, enak nih. Salmonnya nih. Kena cabenya sama bawang sambal matanya. Buat lo semua yang suka makanannya wangi, yang cocok nih. Wangi, pedas, gurih. Wah, sebenarnya bikin enak tuh dia punya sambal matanya tuh, oily-nya tuh kalau digabung ke punya pastanya tuh jadi lebih mantap tuh nggak lo? Tuh ya, mengkilap-mengkilap gitu. Ini mungkin yang kedua enak setelah cakalang nih. Lu tetap megang cakalang? Cakalang. Oily banget gak? Itu enggak ya? Malah kalau sambal mata memang masih oily kan ya? Karena kan dia pakai minyak gitu kan? Soalnya kemarin banyak yang komplain itu oily banget. Itu oily cuman nggak banget deh. Nggak banget sih. Yang gue dapet ini ya. Tuh, sama salmonnya. Gue jatuh. Mana salmonnya? Aduh, nggak mau aku. Tuh. Pedas, wangi, sambal matanya berasa banget. Aduh, kritiknya menurut gue porsinya sih agak beda-beda aja ya.
porsinya ya? Iya. Kurang stabil ya? Heeh, karena ada yang di porsi kedua banyak banget gitu. Oh. Karena gini, kalau gue pesen yang ini, buat gue nggak begitu kenyang. Tapi kalau gue pesen yang rendang, kenyang. Cuma permasalahan bumbunya menurut gue terlalu strong sih. Harga oke, masih masuk dengan kantong-kantong anak sekolahan lah ya. Terus juga porsinya lumayan, cuman kalau gue boleh saran, diratakan semua. Jadi jangan ada yang banyak, ada yang dikit. Tapi ada beberapa orang nih untuk harga 30.000 ke atas spicy katanya. Beberapa orang nih ya. Cuman yang maksud gue pasta di resto-resto itu kan biasanya harganya 50 ribuan ke atas. Jadi ya nggak apa-apa lah, ada marketnya sendiri-sendiri. Semua ada perhitungannya. Oke. Cuman kalau buat lo semua yang mau pesan, menurut gua, kalau dari review gua, yang paling enak adalah pertama cakalang, kedua salmon yang sambal mata, tiga rendang. Karena kenapa? Kalau rendang tuh gua udah ketahuan, oh rasanya nggak jauh beda nih, akan kayak begini. Cuman kalau cakalang itu dia punya bumbunya kayak susah ditebak nih kayak gimana ya, bakal pedes atau bakal asin. Cuman kalau gua masih juara pertamanya sih cakalang, mantap. Jadi buat teman-teman yang mau kesini silakan. Nanti alamatnya gue kasih di bawah kolom bawah. Di bawah kolom komen description. Nih, ini salmonnya tinggal dikit ya. Tinggal sambal mati doang. Senang ya, buat vlogger pada buka tempat makan. Oke, aku akan kasih nilai. Kalau menurut gue, untuk yang pertama pasta cakalangnya gue kasih nilai 9 dari 10. Gue suka, itu yang paling the best menurut gue sih. Untuk yang kedua, untuk yang rendang itu gue kasih nilai 7,5 dari 10. 7,5. Kalau yang cakalang, yang sambal mata, 8 dari 10. Harganya menurut gue sih, itu kan mahal atau tidak itu perspektif ya. Relatif lah, maksud gue ada yang bilang mahal, ada yang bilang enggak. Cuma kalau menurut gue standar sih. Dan masih masuk kantong anak-anak sekolah kalau menurut gue. Dan juga porsinya lumayan kenyang. Semoga bisa berkembang lagi, usahanya banyak cabang dan bisa buka tempat pasta bom lagi tapi yang ada tempat duduknya ya. Yang bisa dine in di dalam. Jadi makannya enak. Oke, pokoknya segitu aja. Nanti akan gue lanjut lagi kalau udah selesai makan karena beberapa masih ada yang mau makan. Dan Bapak juga mau makan dulu ya, Mbak ya. Iya. Bye. Meanwhile. Oke, gue udah selesai makan. Kenyang sekali. By the way, gue udah kasih penilaian yang seobjektif mungkin. Dan gue suka sama rasa pastanya. Dia punya jenis pasta yang al dente, nggak terlalu lembek, nggak terlalu kenyal juga. Jadi kalian kalau makan masih ada tekstur ya. Jadi buat teman-teman yang mau kesini silakan. Sekali lagi buat gue, menurut gue yang paling enak adalah si pasta cakalang kerja itu enak banget sih. Jadi thank you buat teman-teman yang udah nonton sampai selesai. Jangan lupa buat diklik tombol like kalau suka video ini. Gunakan kalau kalian lebih baik lagi. Jangan cuma buat nge-head atau konten doang, dan pastikan klik tombol subscribe, klik tombol lonceng kesana supaya kalian gak ketinggalan kalau gue bisa upload video. Pokoknya sekian video kali. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa buat stay positif, stay awesome.